Bab 521, Setetes Air di Lautan, berangkat menuju Pulau Sihir Kekacauan. Kenangan lama kembali hidup. Dia memberitahu Chen Chang'an bahwa ada malapetaka di luar wilayah. Tubuh utama lahir ke dunia kedua karena benih jiwa, jiwa tidak lengkap, dan kekuatannya tidak mencukupi, sehingga tidak dapat mengatasi malapetaka. Segera, dunia kedua akan dipanggil kembali untuk berkonsentrasi menangani malapetaka. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa untuk generasi kedua. Chen Chang'an bertanya kepadanya malapetaka apa yang ada di luar wilayah. Feng Qiyun tidak banyak mengungkapkan. Katakan saja padanya, bahkan di matamu, ribuan makhluk abadi sangat luas dan tak terbatas. Namun di luar wilayah, itu hanya setetes air di lautan. Di puncak peri, hukum tertinggi, kamu dapat memiliki kesempatan untuk mengalami malapetaka dan memadatkan keilahian. Setelah keilahian selesai, kamu dapat melangkah ke alam dewa. Hari ini, Feng Qiyun dan Chen Chang'an banyak mengobrol. Selama percakapan dengan Feng Qiyun, Chen Chang'an juga belajar banyak tentang Outland, yang merupakan pembuka mata. Dia pikir kenaikan benua Kyushu dan melangkah ke alam 10.000 abadi sudah cukup untuk memperluas wawasannya. Siapa tahu, betapa luasnya alam semesta, dia selalu tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Jika ada kata-kata yang jelas untuk menggambarkannya, meninggalkan ribuan abadi adalah meninggalkan desa dan datang ke daerah. Dan wilayah 10.000 abadi hanyalah dunia kecil dalam lingkup bintang dewa Tian Lansing di dunia yang luas. Ada banyak dunia kecil seperti ini di Tian Lansing. Percakapan dengan Feng Qiyun, dapat dikatakan, itu benar-benar menumbangkan kognisi Chen Chang'an sebelumnya. Asli, di luar alam adalah dunia yang benar-benar luar biasa. Dengan cara ini, Kaisar abadi seperti itu. Tidak heran, mengapa guru Buddha-Buddha, bahkan jika dia menggunakan seluruh alam 10.000 abadi untuk melakukan pengorbanan darah, dia ingin menerobos untuk menjadi dewa. Feng Qiyun juga berbagi banyak informasi ekstrateritorial dengan Chen Chang'an. Informasi ini begitu besar sehingga bahkan Chen Chang'an tidak dapat mencernanya untuk sementara waktu. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mengenai wilayah ekstrateritorial, Tian Lansing, dan dunia yang luas dan tak berujung, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Dan Feng Qiyun setelah berbicara dengan Chen Chang'an, berangkat lebih awal keesokan harinya. Chen Chang'an bertanya kepadanya kemana dia pergi. Angin bertiup kencang. Sebelum tubuh utama pergi, aku menyiapkan beberapa hal untukmu, tetapi sayangnya ingatanku belum pulih, jadi aku lupa. Kali ini, aku akan membawakan barang-barang itu untukmu. Chen Chang'an bertanya kepadanya apa yang telah dia persiapkan. Feng Qiyun tersenyum tanpa berkata apa-apa, hanya memberitahunya. Kau akan tahu saat kau mendapatkannya. Setelah Feng Qiyun pergi, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak pernah memikirkannya. Sang guru sendiri memiliki asal-usul yang begitu hebat. Kemudian, dia melihat hati iblis yang terpenjara. Ternyata ini juga disiapkan oleh guru untukku. Dalam percakapan kita kemarin, Chen Chang'an juga mempelajari sesuatu. Itu adalah tubuh iblis yang ditekan oleh sang Buddha-Buddha secara terpisah, dan itu banyak hubungannya dengan dia. Awalnya, meskipun Feng Qiyun tidak dapat membunuhnya secara langsung karena sifat khusus dari tubuh iblis abadi, Feng Qiyun berencana untuk membawanya keluar alam. Tetapi kemudian, karena kekuatan gaibnya yang besar, dia meramalkan suatu sudut masa depan, dan mengetahui bahwa di antara ribuan makhluk abadi, akan ada iblis dengan tubuh iblis abadi. Itulah Chen Chang'an. Dia menyerah membawa sang Buddha ke dunia luar, dan sebagai gantinya menekannya di setiap sudut wilayah abadi 10.000. Tujuan Feng Qiyun sederhana.
tepat setelah menemukan iblis. Jika iblis memuaskannya, dia akan mengolahnya sendiri dan mentransfer semua kekuatan Buddha-Buddha kepada Chen Chang'an. Bukan tidak mungkin bagi Chen Chang'an untuk mematahkan belenggu tubuh iblis abadi dan melangkah ke kaisar abadi dalam semalam. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Feng Qiyun kemarin, Chen Chang'an merasakan trans. Meskipun dia memiliki medan yang tak terkalahkan, tetapi sistem tidak pernah mengizinkannya untuk berkultivasi sendiri. Jika sang guru benar-benar dapat membantunya berlatih, dia akan melangkah ke alam kaisar abadi dalam semalam. Bahkan Chen Chang'an merasa tidak nyata. Tetapi, cukup adil, karena Chen Chang'an masih berharap bahwa suatu hari, dia akan dapat memiliki basis kultivasi. Alih-alih seorang manusia yang hanya mengandalkan medan yang tak terkalahkan dan tidak ada yang tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam dengan tangannya. Chen Chang'an mendesah dalam hati. Ternyata guru telah membuka jalan baginya. Adapun Chen Chang'an, dia tidak membangkitkan kekuatan tubuh iblis abadi, dan dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan mengerikan, meskipun Feng Qiyun sangat bingung. Namun karena Chen Chang'an tidak memberitahunya, Feng Qiyun tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dan kali ini, yang juga diketahui Chen Chang'an adalah bahwa Feng Qiyun keluar kali ini tidak hanya untuk membawa beberapa barang yang telah dipersiapkan untuknya, tetapi juga untuk membawa tubuh iblis abadi yang ditekan oleh tubuh aslinya. Saat itu, peti mati perunggu dibuat oleh tubuh master. Total ada 4 peti mati perunggu. Pada awalnya, Feng Qiyun menekan 4 bagian kepala, mata, hati iblis, dan tubuh iblis sang Buddha. Dan peti mati perunggu yang menekan hati iblis sudah ada di Gunung Feixian. Pulau Iblis Kekacauan juga menekan sebagian tubuh iblis abadi. Saya tidak tahu apakah itu kepala, mata, atau tubuh iblis yang sedang ditekan. Chen Chang'an berencana pergi ke Pulau Kekacauan bersama Wu Qingyao dan Ning Bingxian untuk membawa kembali tubuh iblis ini. Sedangkan untuk 2 peti mati perunggu lainnya, Chen Chang'an tidak tahu di mana angin dan awan menekannya. Itu akan dibawa kembali olehnya sendiri. Kemudian, Chen Chang'an memanggil Wu Qingyao dan Ning Bingxian. Wu Qingyao membungkuk dengan hormat. "Salam, para senior. Xianggong, kami sudah siap, dan kami bisa berangkat ke Chaos Devil Island kapan saja." Mata Chen Chang'an dalam, dan dia membuka mulutnya. "Baiklah, hari ini, kami akan berangkat ke Chaos Island." Bab 522, kalau kau tidak mau, ya sudah. Chen Chang'an tidak bermaksud menggunakan tubuhnya dan berangkat ke Pulau Iblis Kekacauan. Sebaliknya, menggunakan Mirror Flower Suiwei untuk memadatkan klon untuk pergi. Adapun avatar ini, memiliki kultivasi orang suci abadi tingkat 9. Selain itu, Chen Chang'an masih memiliki banyak kartu truf. Dalam pandangan Chen Chang'an, lebih dari cukup untuk mengirim klon ini untuk menangani bagian dari Buddha-Buddha yang ditekan oleh peti mati perunggu di Pulau Iblis Kekacauan. Belum lagi, ada juga 2 kaisar semu. Wu Qingyao dan Ning Bingxian mengikutinya. Adapun Chen Chang'an, tubuhnya belum pergi. Itu karena saya memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Sekarang, selama bulan ini, pergerakan yang disebabkan oleh wilayah abadi 9 provinsi tidaklah kecil. Baik itu khotbah Kaisar Semu, atau alam rahasia Kaisar Agung. Menarik para dewa asing ke alam abadi Kyushu. Dan ketika mereka datang ke wilayah abadi 9 provinsi, dia bahkan lebih terkejut dengan apa yang dilihatnya di wilayah abadi Kyushu. Di mata mereka, wilayah abadi 9 provinsi ini sama sekali tidak terlihat seperti wilayah abadi tingkat 2. Sebaliknya, ini lebih seperti negeri dongeng berkualitas tinggi.
Menara ujian, menara hukum, menara waktu, yang mana? Jangan biarkan para abadi ini membuka mata mereka dan biarkan mereka terkejut. Dan, karena, menara waktu, yang dibangun oleh Chen Chang'an, bulan ini, para abadi lokal dari Kyushu telah memasukinya terus-menerus untuk berkultivasi. Basis kultivasi mereka telah mencapai peningkatan dan terobosan yang sangat besar. Adapun para abadi asing itu, jika mereka ingin menggunakan fasilitas fungsional ini di alun-alun ujian, mereka harus membayar batu abadi. Jadi selama ini, batu abadi yang dipanen Chen Chang'an juga sangat banyak. Tukarkan batu surgawi itu dengan nilai alam. Chen Chang'an mengonsumsi nilai medan yang diperoleh di bulan ini, dan kemudian memperluas medan tak terkalahkan lagi. Domain tak terkalahkan saat ini telah melampaui kondisi peningkatan versi 7.0, yang mencakup 20% dari domain abadi Kyushu, dan sekarang, telah mencakup 25%. Selain itu, ada juga beberapa abadi asing tingkat rendah, yang mendedikasikan asal-usul mereka kepada para abadi dan ingin membelot ke para abadi Kyushu. Untuk ini, Chen Chang'an dengan senang hati menerimanya. Setelah semua, kondisi untuk peningkatan hampir beberapa asal surgawi. Setelah mendapatkan beberapa asal negeri dongeng yang disumbangkan oleh negeri dongeng asing. Sekarang, Chen Chang'an telah memperoleh total 9 asal abadi. Ada satu perbedaan lagi, dan itu sudah cukup untuk memenuhi persyaratan peningkatan versi 7.0 dari sistem domain tak terkalahkan. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Chang'an memutuskan untuk mengumpulkan sepenuhnya asal-usul abadi itu dan meningkatkan sistem ke versi 7.0. Adapun asal-usul negeri dongeng terakhir. Untuk saat ini, tidak ada rencana Xianyu untuk membelot ke Chen Chang'an. Kecuali, Chen Chang'an memimpin pasukannya untuk menghancurkan negeri dongeng. Bagi Chen Chang'an, tidak sulit baginya untuk menghancurkan negeri dongeng di antara ribuan negeri dongeng sesuka hati. Hanya sedikit merepotkan, di wilayah laut ini, setelah mengalami 14 liga, dan Ningbingxian, sekarang dihancurkan dan diserahkan, dan hanya wilayah abadi 9 provinsi yang berdiri di sini. Jika Chen Chang'an ingin menghancurkan domain abadi lainnya, ia akan memenangkan asal-usul domain abadi. Maka Anda perlu melakukan perjalanan jauh melintasi lautan bintang. Oleh karena itu, Chen Chang'an memerintahkan Gu Yuan untuk mengambil peta Xinghai dari ribuan abadi di sekitarnya. Gu Yuan mempersembahkan peta itu. Peta laut bintang kematian sangat luas. Di atasnya, Gu Yuan menandai lokasi wilayah abadi 9 provinsi. Di wilayah yang ditempati wilayah abadi 9 provinsi, tidak ada wilayah abadi lain kecuali wilayah abadi 9 provinsi. Adapun wilayah abadi terdekat di wilayah abadi Kyushu, akan memakan waktu sehari untuk menyeberanginya di lautan bintang kematian. Tentu saja, wilayah abadi Kyushu saat ini memiliki 2 susunan teleportasi lintas domain, yang telah membuat koneksi dengan wilayah abadi di sekitarnya, dan tidak perlu menyeberangi lautan bintang kematian. Lihat peta Xinghai. Chen Chang'an semakin mendesah. Aku tidak menyangka lautan bintang kematian kecil ini begitu luas dan tak terbatas, jadi betapa megahnya Tian Lan Xing di luar domain. Dalam benak Chen Chang'an, tidak dapat dihindari bahwa dia penuh dengan kerinduan akan dunia luar, dan ingin melihat apa yang terjadi. Chen Chang'an menandai beberapa alam abadi di peta Xinghai, dan kemudian mengarahkan Gu Yuandao. Gu Yuan, kau kirim seseorang untuk mengunjungi daerah abadi yang ditandai oleh kursi ini, dan tanyakan kepada mereka, apakah kau ingin mendedikasikan asal daerah abadi dan menyerah pada daerah abadi Kyushu untuk menciptakan masa depan yang cemerlang bersama? Bos, bagaimana jika para abadi itu tidak mau? Aku tidak mau. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kalau begitu,
Hilang saja, bawa kembali sumber negeri peri itu. Gu Yuan mendesah dalam hatinya. Bos masih mendominasi seperti sebelumnya. Laut bintang kematian. Pelangi peri menembus langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan berusaha melarikan diri dengan putus asa. Di belakang, Wu Dao Xianhong memancarkan niat membunuh Ling Lai dan mengejar. Di pelangi peri itu, ada sosok yang seperti bayangan, dan jika diperhatikan dengan seksama, itu sebenarnya adalah seorang wanita. Wanita ini mengenakan gaun hitam, wajahnya pucat, dan dia memiliki kultivasi seorang santo abadi tingkat pertama. Dia adalah saudara perempuan Qin Xiwen, Qin Huansui, penguasa negeri Peritian Xuan Xianyu. Di belakang, 5 pelangi abadi memancarkan fluktuasi kekuatan yang luar biasa, dan mereka semua adalah makhluk abadi yang kuat di alam santo abadi. Tanpa diduga, Qin Huansui ini diburu oleh 5 santo abadi. Di antara 5 santo abadi, seorang pria cemberut mencibir Qin Huansui yang berusaha melarikan diri dengan putus asa di depannya. Qin Meiren, apakah kamu masih berencana untuk melarikan diri sampai saat ini? Sekarang keluarga Qinmu telah hancur, serahkan asal-usul negeri dongeng Tian Xuan Xianyu. Jika kau melayani beberapa tuanmu dengan baik, maka kami tidak akan membunuhmu. Qin Huansui menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berbicara, tetapi dengan putus asa menghabiskan mana di tubuhnya dan melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam pandangan Qin Huansui, Yuxuan Xianyu mengalami bencana besar, dan keluarga Qin hancur. Bahkan jika itu adalah Qin Huansui, dia cukup beruntung untuk melangkah ke alam orang suci abadi, tetapi itu tidak akan membantu. Kau hanya dapat melarikan diri dengan sumber Xianyu. Kasihan, dia diburu dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke wilayah abadi Kyushu. Di negeri dongeng Kyushu, ada adik laki-lakinya Qin Xiwen, dan Chen Chang'an yang lebih kuat dan menakutkan ada di sana. Melarikan diri saja ke wilayah abadi Kyushu. Dia aman. Bab 523, apakah kau belum pernah mendengar tentang pemujaan Dewa Bulan? Akhirnya, tepat ketika Qin Huansui hendak disusul oleh 5 orang suci abadi di belakangnya, dia akhirnya melihat Kyushu Xianyu. Setelah melihat Kyushu Xianyu, Qin Huansui akhirnya menghela napas lega, hampir menghabiskan semua tenaga di tubuhnya. Kemudian, dia melewati gerbang domain dengan kecepatan tercepat dan memasuki Nine Provinces Immortal Domain. Di belakangnya, melihat ini, 5 orang suci Immortal Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Si cantik Qin ini sepertinya tidak punya tujuan, dia kehabisan bahan bakar, dan akhirnya melarikan diri ke negeri dongeng ini dengan asal-usul negeri dongeng. Apakah menurutmu itu akan berguna? Beberapa orang mengejek, itu hanya negeri dongeng kelas 2 yang kecil, pergi, ayo masuk. Dan Qin Huansui, yang pertama kali memasuki gerbang domain. Dia terluka parah, kekuatannya benar-benar habis, wajahnya bisa dikatakan sangat pucat, dan dia tidak memiliki kekuatan di sekujur tubuhnya. Begitu dia memasuki gerbang domain, dia langsung jatuh ke tanah. Para anggota detasemen Xuanwu yang menjaga gerbang domain melihatnya, dan mereka dengan cepat mengangkatnya dan bertanya bagaimana keadaannya. Di istana bawah tanah abadi, Qin Huansui telah berbicara dengan King Yunfei dan Qin Xiwen, dan mengetahui tentang Brigade Manajemen Kota Kyushu ini. Agaknya orang-orang ini adalah anggota tim manajemen Kota Kyushu. Dia berkata dengan lemah, saya saudara perempuan Qin Xiwen, Qin Huansui, dan seseorang mengejar saya di luar. Mendengar kata-kata Qin Huansui, ekspresi para anggota detasemen Xuanwu ini tidak dapat membantu berubah. Ini sebenarnya adalah kakak perempuan Komandan King Long. Cepat kirim seseorang untuk menyebarkan berita ke detasemen King Long.
Beberapa orang melihat bahwa Qin Huansui terluka parah dan napasnya lemah, jadi mereka dengan cepat memberinya obat. Pada saat ini, 5 orang suci abadi telah melewati gerbang domain dan berjalan dengan angkuh ke domain abadi Kyushu. Mereka melihat Qin Huansui di bawah perlindungan detasemen Xuanwu sekilas. Qin Huansui menatap kelima orang ini dengan lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Di antara kelima orang itu, pria cemberut yang memimpin mencibir. Qin Meiren, sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri lagi, jadi kamu tidak bisa jujur, lepaskan semuanya, dan puaskan ayahmu. Detasemen Xuanwu, lindungi Qin Huansui di dalamnya. Satu orang minum dingin. Siapa yang datang? Semut-semut kecil dari negeri dongeng tingkat 2 berani berteriak di depan orang suci. Seorang orang suci abadi berbicara dengan dingin, dengan nada tinggi. Kemudian melangkah keluar, para santo abadi yang menakutkan memperlihatkan kekuatan mereka. Itu jatuh pada anggota detasemen Xuanwu itu. Anggota detasemen Xuanwu yang menjaga gerbang domain adalah yang terkuat tetapi seorang yang mulia abadi. Ketika mereka menghadapi paksaan dari alam orang suci abadi, mereka sama sekali tidak tahan. Dalam sekejap, dia dilenyapkan di bawah paksaan mengerikan dari orang suci Dao abadi. Qin Meiren, kamu juga orang suci keabadian, dan semut-semut kecil dari alam abadi tingkat kedua ini tidak dapat melindungimu. Di antara mereka, seorang orang suci keabadian telah berjalan ke Qin Huansui. Menatapnya, dia meraih lengan Qin Huansui dan mengangkatnya, siap untuk membawanya pergi. Tetapi gerakan di sini tidak kecil. Gerbang domain awalnya dibangun di Gunung Siwanda. Orang-orang suci abadi ini bergerak di sini dan membunuh detasemen Xuanwu, yang membuat banyak orang abadi di Gunung 100.000 khawatir. Banyak makhluk abadi memperhatikan Yumen di sini, dan mereka terkejut ketika melihat mayat anggota detasemen Xuanwu. Siapa kelima orang ini yang berani menyebar liar di wilayah abadi 9 provinsi? Apakah kalian lelah hidup? Siapa yang memberi mereka keberanian untuk berani membunuh orang di wilayah abadi Kyushu? Dan Brigade Manajemen Kota Kyushu seniorlah yang membunuh mereka. Para makhluk abadi ini, mereka tidak bisa tidak melihat kelima orang suci keabadian dengan semacam rasa kasihan. Dalam sebulan terakhir, ada banyak makhluk abadi yang datang ke wilayah abadi 9 provinsi, dan banyak dari mereka adalah orang suci abadi yang kuat. Bahkan orang suci abadi peringkat 6, peringkat 7, dan bahkan peringkat 8 telah datang banyak. Di antara mereka, ada orang suci abadi yang kuat yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan memiliki kekuatan teratas di belakangnya untuk membuat masalah di alam abadi Kyushu. Saya tidak tahu. Dari Gunung Phoenician, sebuah tangan raksasa jatuh, dan langsung meremas orang suci abadi yang bermasalah di telapak tangannya, dan mengerahkan kekuatan. Orang suci abadi yang kuat, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, berteriak dan meledak menjadi kabut darah. Adegan ini, yang dilihat oleh banyak orang abadi di awal, membuat mereka merasa mati rasa dan ngeri. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayah abadi Kyushu. Semua orang mendengarkan khotbah dengan jujur, atau berlatih di lapangan percobaan. Saya tidak menyangka bahwa seseorang akan membuat masalah di wilayah abadi Kyushu secepat ini. Ini tidak membosankan. Apa itu? Wajah Qin Huansui pucat. Dia ditangkap oleh orang suci abadi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sangat lemah. Sekarang, satu-satunya harapan ada pada adiknya Qin Xiuwen dan Chen Chang'an. Berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, kelima orang suci dari Dao abadi hanya menemukan keanehan di sekitar mereka, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa tidak nyaman di hati mereka.
Wilayah abadi 9 provinsi ini jelas hanya wilayah abadi peringkat kedua yang kecil. Tetapi mengapa ada begitu banyak orang abadi di sini? Bahkan di antara para orang abadi ini, mereka merasakan banyak aura tirani dan menakjubkan. Itu adalah orang suci keabadian. Mereka terkejut. Dari tirani napas ini, orang-orang suci tahu abadi di sini bahkan lebih kuat dari kekuatan mereka. Mengapa ini? Di hati kelima orang suci abadi ini, karena suatu alasan, firasat buruk muncul. Pada saat ini, satu demi satu cahaya peri jatuh. Para anggota detasemen Xuanwu, yang dilenyapkan oleh paksaan dari 5 orang suci abadi tadi hidup kembali. Melihat pemandangan ini, 5 orang suci abadi terkejut, dan firasat buruk di hati mereka menjadi lebih kuat. Seseorang berkata dengan suara rendah, "Ada yang aneh di sini, jadi jangan lama-lama, ayo kita pergi dulu." Keempat orang suci keabadian lainnya setuju, dan mereka berbalik untuk meninggalkan alam abadi Kyushu. Namun kali ini, di depan gerbang wilayah itu, seorang pemuda berjubah putih muncul, menghalangi jalan mereka. Chen Chang'an tampak acuh tak acuh, menatap kelima orang suci keabadian itu, lalu mengalihkan pandangannya dan mendarat di Qin Huanshui. Ketika Qin Huanshui melihat Chen Chang'an, dia akhirnya menghela napas lega. Itu dia, Qin Huanshui sangat menyesal dan sangat menyesal. "Rekan Taois, saya dikejar dan dibunuh. Jadi saya hanya bisa melarikan diri ke sini, menyebabkan masalah bagi Anda." Namun, Chen Chang'an tersenyum. "Tidak apa-apa, sebelumnya di istana bawah tanah abadi, Anda mengatakan akan mengunjungi wilayah abadi Kyushu, dan kursi ini telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Tetapi untuk masalah di mulut Anda, di mata saya, itu hanya hadiah." Entah mengapa, kelima orang suci dari Dao abadi itu tampak menghadapi kengerian yang hebat saat mereka berhadapan dengan Chen Chang'an, dan mereka merasa kedinginan. Pria yang cemberut itu melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Yang berikutnya adalah sesepuh pemujaan Dewa Bulan, siapa yang berani menjadi yang mulia. Chen Chang'an membuka dan menutup matanya. "Siap. Apakah kursi ini? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya." Pria yang cemberut itu sedikit marah di dalam hatinya. Pemuda berjubah putih ini begitu sombong sehingga dia tidak menganggap pemujaan bulan di matanya. Dia tidak bisa melihat seberapa kuat Chen Chang'an, jadi dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Yang Mulia belum pernah mendengar tentang pemujaan Dewa Bulan?" Bab 524, Adik Kecil Sistem, tingkatkan untuk Tuan. Meskipun Chen Chang'an berdiri sendirian di depan gerbang domain, itu memberi 5 orang suci abadi rasa penindasan yang hebat. Menghadapi pria cemberut itu, dia bertanya apakah dia pernah tahu tentang pemujaan Dewa Bulan. Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Aku tidak tahu kultus pemujaan bulan, tetapi kultus pemujaan bulan tahu sedikit." Lalu, Chen Chang'an melangkah keluar. Suara, embusan. Orang suci abadi yang menangkap Qin Huanshui tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba meledak dan berubah menjadi daging dan darah. Chen Chang'an mengangkat jarinya sedikit. Itulah kekuatan semua makhluk hidup. Sekejap mata, Qin Huanshui, yang terluka parah dan lemah, pulih dalam sekejap. Semangat dan energinya juga kembali ke puncak dalam sekejap. "Terima kasih sobat." Qin Huanshui membungkuk dengan rasa terima kasih. Satu orang suci abadi meninggal, dan ada 4 orang suci abadi yang tersisa. Sekarang, keempat orang suci abadi itu tercengang. Sigma, Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su. Teman-teman kecil mereka, mengapa mereka tiba-tiba meledak menjadi kabut darah tanpa tanda-tanda kematian? Dan para abadi yang menonton dari jauh,
mereka melihat pemandangan ini tanpa kejutan apapun. Senior ini, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar harus menghormatinya. Saya mendengar bahwa dia adalah pendukung di balik domain abadi 9 provinsi ini. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya senior ini. Menunjukkan kekuatan sekarang memang mengejutkan dan menakutkan. Para abadi yang menonton ini, mereka tidak tahu bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Dengan cara ini, seorang suci abadi dilenyapkan. Terlalu kuat. Pada saat ini, detasemen Harimau Putih Qin Shi Huang, Komandan Harimau Putih, bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika dia melihat Qin Huansui, dia menjadi bersemangat. Kakak, Qin Huansui mengangguk padanya, tetapi ekspresinya sedikit rumit. Sekarang, keluarga Qin dihancurkan oleh kultus pemujaan bulan. Di keluarga Qin, hanya ada 2 saudara laki-laki dan perempuan yang tersisa. Melihat Qin Huansui tidak terluka, Qin Shi Huang menghela napas lega, lalu menatap keempat orang suci keabadian dengan ekspresi marah. Kalian yang menindas adikku. Keempat orang suci keabadian tidak menanggapi Qin Shi Huang. Lagi pula, di mata mereka, Qin Shi Huang seperti semut, dan sekarang, hanya pemuda berjubah putih Chen Chang'an yang ditakuti. Pria cemberut itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat. Senior, kamu dan aku tidak punya dendam di masa lalu, dan tidak ada dendam dalam waktu dekat. Tolong biarkan kami pergi demi menyembah sekte Dewa Bulan. Komandan Qin, keempat orang ini akan diserahkan kepadamu. Jalan Chen Chang'an. Kekuatan yang agung dan menakjubkan tiba-tiba bangkit dari tubuh Qin Shi Huang. Qin Shi Huang bersemangat. Dia tahu bahwa kekuatan ini diberikan kepadanya oleh bos. Terima kasih bos. Kemudian, Qin Shi Huang berkata dengan dingin kepada keempat orang suci abadi. Beraninya kau menggertak Ajie, sekarang aku akan marah pada Ajie. Selesai, Qin Shi Huang bergegas menuju keempat orang suci abadi. Asli, keempat orang suci abadi ini memandang rendah Qin Shi Huang. Adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa dia juga ingin membalas dendam pada Qin Huansui. Tanpa diduga, Qin Shi Huang melemparkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan meletus, mengejutkan dunia. Wajah keempat orang suci dari Dao Abadi berubah sangat, dan ekspresi mereka terkejut. Belum sempat bereaksi, ada seorang orang suci abadi yang meninggal secara tragis di bawah tinju Qin Shi Huang. 3 orang suci abadi lainnya benar-benar tercengang dan berteriak panik. Kami adalah para tetua pemujaan Dewa Bulan, dan jika kalian berani membunuh kami, itu tidak menghormati pemujaan Dewa Bulan. Sekte pemuja bulan tahu, dan pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Ketik. Pasukan kultus pemuja bulan tiba, mereka akan menyapu negeri dongeng kecil kalian dan membantai semuanya. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi korban bagi Dewa Bulan. Qin Shi Huang mendengus dingin. Dasar kutu buku, banyak omong kosong, di depan bosku, kalian menyembah sekte Luna dan dianggap sebagai bola. Qin Shi Huang mulai berbicara lagi. Chen Chang'an memberinya kekuatan yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin 3 orang suci keabadian mampu melawan? Jeritan terdengar. Dalam sekejap mata, 3 orang suci jalan abadi semuanya mati di tangan Qin Shi Huang. Qin Shi Huang menghela napas lega. Kemudian dia melambaikan tinjunya dan tersenyum. Kakak, aku membalaskan dendammu. Qin Huansui mengangguk sambil tersenyum, tetapi senyumnya agak pahit. Shi Huang, ada sesuatu yang terjadi pada keluarga. Ekspresi puas Qin Shi Huang langsung membeku, seolah tersambar petir, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Kakak, kamu, apa yang kamu katakan? Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga, tanyanya tergesa-gesa. Kakak, apa yang terjadi pada keluarga?
Qin Huansui tampak kesakitan. Melihat ini, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya pelan, dan membawa Qin Huansui dan Qin Siwen keluar dari wilayah itu. Gunung Feixian. Qin Huansui menceritakan semua yang terjadi di Yuxuan Xianyu kepada Chen Chang'an dan Qin Siwen. Wajah Qin Siwen menjadi semakin pucat, dan dia tampak semakin kehilangan arah dan tertekan. Akhirnya, mata Qin Siwen penuh dengan kemarahan, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Kakak, kita harus membalaskan dendam keluarga yang hancur. Qin Huansui mengeluarkan asal-usul negeri dongeng Yuxuan Xianyu. Kemudian menyerahkannya kepada Chen Chang'an. Yuxuan Xianyu telah dikorbankan oleh Sekte Dewa Bulan. Aku hanya bisa melarikan diri dengan asal-usul Xianyu dari Yuxuan Xianyu. Rekan Taois, kamu telah menyelamatkan hidupku untukku, dan kamu begitu baik kepada Siwen. Aku tidak punya apa-apa untuk dibalas, jadi aku hanya bisa memberimu asal-usul negeri dongeng ini. Domain abadi Yuxuan adalah domain abadi kelas 5. Nilai asal-usul negeri dongeng ini masih besar. Secara kebetulan, peningkatan sistem domain tak terkalahkan Chen Chang'an masih kekurangan asal-usul domain abadi. Chen Chang'an dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, kamu akan tinggal di wilayah abadi Kyushu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang pemujaan terhadap Sekte Dewa Bulan yang menyebabkan masalah untukmu. Pada saat ini, Qin Siwen berlutut di depan Chen Chang'an sambil mengembuskan napas. Dia tampak kesakitan. Bos, aku ingin membalas dendam. Jalan Chen Chang'an. Qin Siwen, karena kamu adalah bawahanku, maka masalah ini ada hubungannya denganku. Kursi ini akan mengatur tenaga untuk membantumu. Terima kasih bos. Qin Siwen berterima kasih. Baiklah, bawa adikmu untuk beristirahat dengan baik. Untuk masalah pemujaan terhadap Dewa Bulan, kamu tidak perlu khawatir. Kemudian, Qin Siwen mundur bersama Qin Huansui. Chen Chang'an menyipitkan matanya. Sekarang, tentang 3 kondisi peningkatan sistem domain tak terkalahkan versi 7.0. 1. Bidang tak terkalahkan mencakup 20% dari Kyushu Xianyu. Lengkap. Yang kedua, 10 asal abadi tingkat pertama, lengkap, dan bahkan banyak abadi telah melampaui level peringkat pertama. Ketiga, nilai domain 100 juta, Chen Chang'an sudah menyiapkannya. Bagi Chen Chang'an saat ini, nilai domain 100 juta ini benar-benar sepele, bukan hanya 2000 batu abadi kelas atas. Ketiga syarat telah terpenuhi. Chen Chang'an berkata, sistem adik kecil, tingkatkan sistem untukmu. Bab 525, Tungku Kristal Abadi, tuannya dalam masalah. Perintah sistem, kondisi terpenuhi, sistem sedang ditingkatkan, harap tunggu. Dalam benak saya, terdengar suara dari sistem. Chen Chang'an tidak diizinkan menunggu lama. Sekitar waktu sebatang dupa, suara sistem kembali terdengar dalam benak saya. Perintah sistem, peningkatan berhasil, versi Invincible Domain saat ini adalah 7.0, dan fungsi baru Xianjing Furnace dibuka. Chen Chang'an memeriksa fungsi baru sistem ini, Xianjing Furnace. Segera, saya memiliki pemahaman tertentu tentang Xianjing Furnace ini. Xianjing Furnace adalah untuk mengubah nilai bidang. 100 juta nilai domain dapat diubah menjadi item khusus Fairy Crystal, di Tungku Kristal Peri, juga dikenal sebagai Fairy Crystal. Dan Xianjing, untuk Chen Chang'an, ada banyak fungsi. Pertama, untuk meningkatkan berbagai fungsi Chen Chang'an seperti Tower of Time lagi. Anda juga dapat menggunakan Xianjing untuk memadatkan klon yang kekuatannya melampaui Sign of the Immortal Dao. Belum lagi klon Kuaso Kaisar. Bahkan jika itu adalah klon Kaisar Agung,
selama Chen Chang'an memiliki cukup kristal peri. Juga dapat dipadatkan. Selain itu, faktanya, bagi Chen Chang'an, kristal abadi adalah peran yang lebih penting, yaitu dapat langsung disempurnakan oleh para abadi, dan kemudian kekuatannya dapat ditingkatkan, bahkan tanpa perlu menggunakan artefak sajak Dao untuk berkultivasi. Bahkan bagi kaisar, jika ada cukup kristal peri, itu dapat membantunya berkultivasi ke alam kaisar. Ini adalah kekuatan dan teror kristal peri yang sebenarnya. Jika Chen Chang'an memiliki cukup kristal abadi, tidak akan sulit untuk mengolah Kaisar Agung sesuka hati. Bahkan, tidak perlu pergi ke alam rahasia Kaisar Agung untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Meskipun kristal abadi memiliki berbagai macam kegunaan, Tungku Xianjing ini benar-benar binatang pemakan emas dalam hal konsumsi nilai domain. 100 juta nilai domain hanya dapat digunakan untuk membuat kristal peri melalui Tungku Xianjing. Chen Chang'an mendesah. Sekarang, setelah membunuh 5 orang suci abadi, Chen Chang'an memperoleh lebih dari 100 juta poin domain. Dan kemudian menukarnya dengan beberapa batu abadi teratas. Chen Chang'an dengan enggan membuat nilai domain 1 miliar. Kemudian gunakan tungku kristal abadi untuk mengubah nilai domain 1 miliar menjadi 10 kristal peri. Ambil kristal peri ini di tanganmu. Kristal peri ini, sebening kristal dan cerah, berbentuk belah ketupat. Masing-masing berukuran sebesar telapak tangan, dengan pola peri aneh yang mengalir di dalamnya, yang terlihat sangat luar biasa. Kemudian, Chen Chang'an menghilang di Gunung Feixian dengan 10 kristal abadi. Saat berikutnya, muncul di Menara Waktu. Sekarang, Little Tail dan Ling Baur berlatih keras di tempat pelatihan 100 kali di Menara Waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bersiaplah untuk alam rahasia Kaisar Agung berikutnya. Kemudian, Chen Chang'an lebih lanjut meningkatkan Menara Waktu. Segera, setelah mengonsumsi 5 kristal abadi, akan ada 500 kali lebih banyak bidang pelatihan di Menara Waktu. Chen Chang'an ingin meningkatkan ke tempat pelatihan 1000 kali lebih banyak, tetapi kristal abadi yang perlu dikonsumsi membuat Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu sebenarnya membutuhkan 25 kristal abadi. Ini adalah nilai bidang 2,5 miliar. Pegang rumput. Sistem, saya curiga Anda mencuri uang. Chen Chang'an tidak dapat menghasilkan begitu banyak kristal abadi sekarang. Anda hanya dapat melepaskan sementara peningkatan lebih lanjut dari Menara Waktu, dan kemudian meningkatkan Menara Waktu ketika nilai bidang berikut lebih banyak. Tentu saja, di Menara Waktu, tempat pelatihan ditingkatkan sebanyak 500 kali. Tanpa kecuali, Chen Chang'an memutuskan untuk menaikkan harga tiket batu abadi bagi para abadi asing itu untuk memasuki Menara Waktu untuk berkultivasi. Lagi pula, itu juga menghabiskan 5 kristal peri, jadi tentu saja itu harus ada pada domba. Lalu, Chen Chang'an datang ke Menara Waktu, tempat Ling Baur dan Little Tail berlatih. Lapangan latihan 100 kali ini. Selain Ling Baur dan Little Tail, ada ribuan abadi yang berkultivasi di sini. Para abadi ini hampir semuanya adalah abadi yang kuat di alam rahasia langit. Lagi pula, hanya para abadi dengan basis kultivasi yang kuat ini yang dapat berkultivasi di lapangan kultivasi 100 kali ini. Anda harus tahu bahwa harga lapangan pelatihan 100 kali ini adalah 5 batu abadi berkualitas tinggi untuk 1 hari. 1 hari dihitung dalam waktu dunia luar, bukan 100 kali waktu tempat latihan. Chen Chang'an memutuskan, 500 kali harga tempat latihan, bagaimana Anda bisa mendapatkan 20 batu abadi berkualitas tinggi dengan harga sehari? Singkatnya,
Menara waktu ini akan membawa batu abadi yang tak terhitung jumlahnya bagi Chen Chang'an untuk waktu yang lama. Chen Chang'an membangunkan Ling Baur dan Little Tail yang sedang berkultivasi. Kemudian membawa mereka ke tempat latihan 500 kali. Lalu, Chen Chang'an mengeluarkan 2 kristal peri lagi dan memberikannya kepada Ling Baur dan Little Tail. Baoer, Little Tail, tempatmu sekarang adalah tempat latihan 500 kali lipat, kamu ambil benda ini. Kedua wanita itu menatap kristal peri di tangan mereka dengan rasa ingin tahu, dan merasakan kekuatan aneh dan menakjubkan di dalamnya. Guru, apa ini? Ling Baur bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Chang'an tertawa. Ini adalah kristal abadi, yang sangat berguna untuk kultivasimu. Lihatlah seberapa banyak kultivasimu dapat ditingkatkan setelah memurnikan 2 kristal abadi ini. Jalan Chen Chang'an. Ling Baur bertanya, Guru, berapa lama alam rahasia Kaisar Agung akan dibuka? Yeay, Little Tail tidak bisa menunggu. Karena kultivasi di 100 Times Proving Ground, meskipun dunia luar baru berlalu sebulan. Tetapi Ling Baur dan Little Tail telah berlatih selama 100 bulan, 8 tahun dan 4 bulan. Kultivasi kedua wanita itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan mereka sudah sangat kuat. Jalan Chen Chang'an. Pembukaan alam rahasia Kaisar Agung akan segera tiba setelah kalian masing-masing memurnikan 2 kristal abadi. Pada saat yang sama, Wu Ming, yang pergi ke istana bawah tanah abadi untuk menemukan Jiang Yuchan dan Bai Yue, sendirian dan cemas, dan buru-buru kembali ke Gunung Feixian. Dia tampaknya memiliki sesuatu yang penting dan ingin bertemu Chen Chang'an. Chen Chang'an merasakan aura tanpa nama dan berkata kepada Ling Baur dan Xiao Wei. Kultivasi dengan baik, aku tidak akan menemanimu jika ada sesuatu untuk guru. Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan menara waktu, dan kembali ke Gunung Feixian untuk menemui Wu Ming. Wu Ming melihat Chen Chang'an dan berkata dengan cepat, Guru, ada yang tidak beres.